Mana kecanggihanmu? LP-mu mana? Saya tunggu, bos. Siap lahir batin berhadapan dengan kau. Mana laporan kau? Kau jangan banyak cerita. Buktikan, buktikan, buktikan kalau kau hebat. Oke? Ya. Jadi berkaitan dengan Ayuwisya, kau nggak usah bicara soal itu. Kau nggak tahu ceritanya seperti apa. Ayuwisya itu udah stay di Jakarta, bos. Ya. Asal Padang, stay di Jakarta. Sudah di Jakarta dia domisilinya. Jadi kau nggak tahu apa-apa, nggak usah nimbrung, nggak usah bicara banyak. Nanti banyak ngawurnya, banyak salahnya. Fokus aja kau megang klienmu si PD ini, ya. Karena resmi kami sudah laporkan, ikuti saja prosesnya. Lalu kemudian berkaitan dengan somasi terbuka yang kau sampaikan, kan saya sudah menanggapi. Lalu kau nunggu apa lagi gitu loh. Jadi nggak usah kebanyakan drama. Laporkan, buktikan. Saya tunggu. Kau bilang lokusnya beda, tempusnya beda. Pasalnya beda. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pengacara dari Paulina Dadek dan juga pengacara Tiara Marlin kembali ditampol oleh Mirwansyah SHMH. Bahkan Mirwansyah kemudian menantang lagi kecanggihan. Bagaimana kecanggihan dari pengacara Firdaus Owiwobo ini? Dan justru di akun Instagramnya Firdaus malah mengunggah rekam jejaknya sebagai pengacara dengan grupnya. Disitulah Mirwansyah kemudian mengatakan bahwa tunjukkan kecanggihanmu. Mana? Kok malah justru mengatakan bahwa somasinya tidak jawab. Padahal Mirwansyah sesaat setelah somasi terbuka itu diucapkan oleh Firdaus Owiwobo, Mirwansyah memang sudah menjawab somasi itu. Somasi itu dijawab bahwa dia tidak akan minta maaf. Isi somasinya memang Mirwansyah disuruh minta maaf karena sudah mengunggah dan menunjukkan laporan polisinya di media sosial. Hal itulah yang kemudian membuat Firdaus mensomasi Mirwansyah. Pelapor kini disomasi oleh pihak terlapor. Mungkin di situ lucunya. Jadi kemudian Mirwansyah pun jadi heran. Sudah ditunggu 3 kali 24 jam karena umur somasi itu ultimatumnya diberikan deadline oleh Firdaus selama 3 kali 24 jam. Dan hari ini sudah lewat 3 kali 24 jam. Ditunggu oleh Mirwansyah, pengacara asal Riau ini sampai tidak pulang dan tetap stay tune di Jakarta. Tetapi laporan kepolisiannya belum terbit juga. Entahlah kenapa. Entah tidak dilaporkan atau memang deliknya tidak masuk ranah pidana sehingga laporannya tidak terbit. Hal ini memang bergantung dengan negosiasi dan kecerdasan serta kecermatan dari pengacara dalam melihat delik pidana yang dilakukan oleh seseorang. Apakah bisa meyakinkan polisi bahwa hal itu memang masuk pidana dan bisa dilaporkan, barang-barang buktinya juga masuk. Seperti Mirwansyah, yang Mirwansyah tidak sembarangan saat membuat laporan, dia sudah berkonsultasi dengan ahlinya. Apakah laporannya ini akan masuk atau tidak? Dan terbukti laporan Mirwansyah langsung masuk dan langsung terbit. Tidak perlu pakai somasi-somasi segala. Nah, berikut ini Mirwansyah SHMH membuat video jawaban atas sindiran terbaru dari Firdaus Owiwobo di media sosialnya soal somasi yang katanya tidak dijawab padahal sudah dijawab, dan waktunya juga sudah habis 3 kali 24 jam. Ternyata belum ada laporan kepada Mirwansyah SHMH. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta selalu ada doa dalam setiap Lihat jaring. pernyataan Firdaus Owiwobo SH yang mengatakan bahwa somasi terbuka itu harus dijawab, diklarifikasi, direspon, karena itu pintu masuk dan seterusnya.
Padahal setelah saya melihat video yang dia sampaikan secara terbuka, somasi terbuka yang dia sampaikan, sesaat setelah saya melihat video itu, saya langsung menjawab, mengklarifikasi dan merespon bahwa somasi terbuka yang dia sampaikan, yang menuntut untuk saya segera meminta maaf dalam waktu 3 kali 24 jam, bahwa saya tidak akan meminta maaf dan silahkan melakukan proses hukum dan membuat laporan polisi yang katanya saya melakukan ujaran kebencian, melanggar pasal 28 ayat 2, Junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah sekarang sudah lewat 3 kali 24 jam. Mana laporan polisimu, bro? Jangan bacot. Jangan kebanyakan drama. Mau klienmu AIUEO, ya kan? Sekarang kalau memang kau tuduh saya melanggar Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, silahkan laporkan, ya. Oke? Jangan kau bilang saya tidak menjawab somasi terbukamu, sudah saya jawab. Tapi berkaitan dengan tuntutan, permohonan maaf, permintaan maaf yang kau minta, itu saya tidak akan melakukan. Saya sudah menjawab itu. Jadi apa yang kau tunggu? Sekarang saya mau tanya, mana kejeniusanmu, mana keintelektualanmu, mana kecanggihanmu, LP-mu mana? Saya tunggu, bos. Siap lahir batin berhadapan dengan kau. Mana laporan kau? Kau jangan banyak cerita. Buktikan, buktikan, buktikan kalau kau hebat. Oke? Ya. Jadi berkaitan dengan Ayu Wisya, kau nggak usah bicara soal itu. Kau nggak tahu ceritanya seperti apa. Ayu Wisya itu udah stay di Jakarta, bos. Ya. Asal Padang, stay di Jakarta. Sudah di Jakarta dia domisilinya. Jadi kau nggak tahu apa-apa, nggak usah nimbrung, nggak usah bicara banyak. Nanti banyak ngawurnya, banyak salahnya. Fokus aja kau megang klien si PD ini, ya. Karena resmi kami sudah laporkan, ikuti saja prosesnya. Lalu kemudian berkaitan dengan somasi terbuka yang kau sampaikan, kan saya sudah menanggapi. Lalu kau nunggu apa lagi gitu loh. Jadi nggak usah kebanyakan drama. Laporkan, buktikan. Saya tunggu. Kau bilang lokusnya beda, tempusnya beda. Pasalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lihat seliweran video-video di media sosial ya tentang klien saya, Paulina Dadek dan Tiara Marlen, masih menjadi bahan hujatan sebagian kecil netizen ya. Alhamdulillah ada juga yang membela mereka, tapi ada beberapa orang yang berniat sungguh-sungguh ingin memenjarakan mereka, namun gagal lagi dan gagal lagi. Kalau saya mengutip dalam satu lagu lama ya, nyanyinya begini: gagal dan gagal lagi perjuangan ini. Jadi kalau orang-orang lama pasti tahu lagu itu ya. Jadi mulai dari, kalau perang tuh udah mulai dari mortir biasa ya kan, rudal, nuklir sekalian, atom itu udah diturunin semua sama mereka tuh. Tapi gagal lagi, itulah yang saya bilang tadi. Semua ini karena lagi-lagi tingkat kecerdasan kalau menurut saya. Tingkat kecerdasan seseorang, gimana caranya dia meramu satu permasalahan ya. Jadi untuk lawyer khususnya, lawyer yang bisa dibilang hebat itu adalah lawyer yang gimana mereka membantu kliennya, mendampingi kliennya yang sudah jelas-jelas dibully oleh orang se-Indonesia ya, dan dilaporkan oleh orang-orang yang kesal dengan mereka, didampingi dengan pengacara-pengacara yang hebat, tapi gagal. Nah, itu peran serta lawyernya yang perlu diacungi jempol. Bukan lawyer yang dari pihak yang didukung oleh netizen. Justru lawyer yang diserang oleh netizen inilah yang bisa mempertahankan hak hukum dari kliennya. Itu yang perlu diacungkan jempol. Kalau lawyer yang didukung oleh netizen nggak ada tantangannya, nggak ada. Jadi di sini perlu saya garis bawahi bahwa 3 klien saya, Puput Sudrajat yang dikeluarkan memakai baju oranye sejak awal,
ketika beliau masih bersanding dengan Pak Dodi Sudrajat. Lalu klien saya yang kedua Tiara Marlene. Nah, yang terakhir ini Paulina Dadek atau Paulina Hutauruk. Di toko